Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresti Nurfadila, NPM 221041002. Saya dari IAIN Metro Lampung, Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pola pengasuhan permisif terhadap perkembangan anak. Berikut paparan yang akan saya sampaikan. Pengertian pola asuh permisif. Max Hoppe dan Martin dalam Santrox menjelaskan permisif sebagai suatu gaya pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka dengan menetapkan sedikit batas atau kendali terhadap mereka. Pengasuhan permisif diasosiasikan dengan kompetensi sosial anak, khususnya kurangnya kendali. Orang tua membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan akibatnya ialah anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan kemauan mereka dihidupi. Pada anak kemudian hari akan mengalami kesulitan mengendalikan perilaku mereka. Pola asuh ini mengutamakan kebebasan, dan anak diberikan kebebasan penuh untuk mengungkapkan keinginan dan kemauan dalam memilih. Orang tua akan selalu memantau segala keinginan dan kemauan yang dipilih. Pada dasarnya, orang tua dalam pola ini akan menuruti kehendak anak dan kerangka pemikiran melandasi pandangan orang tua yang memandang bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki kebutuhan dasar pribadi yang menuntut untuk dipenuhi. Orang tua akan memberikan kebebasan penuh kepada anak-anak untuk bertindak sesuai dengan keinginan anak-anaknya. Sekiranya orang tua membuat sebuah peraturan tertentu namun anak-anak tidak menyetujui atau tidak mematuhinya, maka orang tua cenderung akan bersikap mengalah dan akan menuruti kemauan anak-anaknya. Orang tua yang seperti demikian umumnya membiarkan anak-anaknya untuk menentukan tingkah lakunya sendiri. Mereka tidak menggunakan kekuasaan atau wewenang sebagai orang tua sebagai tegas saat pengasuhan dan membesarkan anaknya. Pola asuh permisif ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda. Ia diberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan cukup darinya. Namun, orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat sehingga seringkali disukai anak. Pada pola asuh permisif, bila anak dapat mengatur seluruh pemikiran, sikap, dan tindakannya dengan baik, kemungkinan kebebasan yang diberikan kepada orang tua dapat dipergunakan untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya, sehingga ia bisa menjadi individu yang dewasa, inisiatif, dan kreatif. Namun kenyataannya banyak anak yang malah menyalahgunakan kebebasan tersebut, sehingga anak cenderung melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh. Menurut Musen, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh, yaitu pertama ada lingkungan tempat tinggal. Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh adalah lingkungan tempat tinggal. Perbedaan keluarga yang tinggal di kota besar dengan keluarga yang tinggal di pedesaan berbeda gaya pengasuhannya. Keluarga yang tinggal di kota besar memiliki kekhawatiran yang besar jika anaknya keluar rumah. Sebaliknya, keluarga yang tinggal di desa tidak memiliki kekhawatiran yang besar dengan anak yang keluar rumah. Yang kedua ada subkultur budaya. Subkultur budaya juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pola asuh. Dalam setiap budaya, pola asuh yang diterapkan berbeda-beda. Misalkan, ketika di suatu budaya anak diperkenalkan keragaman argumen tentang aturan-aturan yang diterapkan orang tua, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk semua budaya. Yang ketiga ada status sosial ekonomi. Keluarga yang memiliki status sosial yang berbeda juga menerapkan pola asuh yang berbeda juga. Jenis-jenis pola asuh permisif. Ada dua jenis orang tua yang menganut pola asuh permisif.
Menurut Santrok, yaitu orang tua permisif lunak atau memanjakan. Santrok mengungkapkan bahwa remaja yang mendapatkan orang tua ini sangat dekat dengan orang tuanya, tetapi tidak ada pengendalian terhadap anak mereka. Sehingga anak tidak cakap dalam kehidupan sosialnya, terutama kurangnya pengendalian diri. Mereka kurang percaya diri, suka menuntut, tidak bisa memberi tanggung jawab, hanya mau segala sesuatu berjalan seperti apa yang diinginkannya saja. Orang tua yang lepas tangan atau tidak peduli. Santrok mengatakan bahwa hubungan orang tua dan anak sangat renggang. Tidak ada bimbingan dan dukungan emosional dan seolah orang tua sudah tidak tahu lagi berbuat apa untuk si anak. Edward juga mengatakan ini adalah jenis pola asuh yang paling berdampak negatif karena anak rentan bermasalah dengan emosi perilaku mereka. Pengaruh pola asuh permisif terhadap kecerdasan emosional. Al-Elaimat mengatakan bahwa pola asuh permisif berpengaruh terhadap kecerdasan emosional meskipun pengaruhnya merupakan pengaruh negatif bukan pengaruh positif. Anak-anak dari orang tua yang permisif seringkali impulsif dan agresif, terutama jika mereka laki-laki. Mereka cenderung suka memerintah dan egois, memberontak, kurang kontrol diri, agak tanpa tujuan, dan cukup rendah dalam kemandirian dan prestasi. Pola asuh yang permisif seringkali menghasilkan anak-anaknya berperingkat rendah dalam hal kebahagiaan dan pengaturan diri. Anak-anak ini lebih cenderung mengalami masalah dengan otoritas dan cenderung berprestasi buruk di sekolah. Breck berpendapat gaya pengasuhan anak yang permisif bersifat pengasuhan dan menerima, tetapi menghindari membuat tuntutan untuk memaksakan kendali dalam bentuk apapun. Orang tua yang permisif membiarkan anak-anak membuat banyak keputusan sendiri pada usia ketika mereka belum mampu melakukannya. Mereka dapat makan dan pergi tidur ketika mereka menginginkannya dan menonton televisi sebanyaknya yang mereka inginkan. Mereka tidak harus belajar sopan santun atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Meskipun beberapa orang tua yang permisif benar-benar percaya bahwa gaya pengasuh anak ini adalah yang terbaik, banyak orang tua yang kurang percaya dalam kemampuan mereka untuk mengaruhi perilaku anak mereka dan tidak teratur serta tidak efektif dalam menjalankan rumah tangga mereka. Beberapa tindakan pola asuh orang tua yang dilakukan diantaranya orang tua tidak mengajarkan anak terkait pentingnya pendidikan agama, terutama sholat 5 waktu, misalnya tidak mengajak anak untuk sholat Jumat, tidak bersegera mengajak anak untuk sholat 5 waktu ketika azan berkumandang, membiarkan anak bermain dan berteriak ketika azan berkumandang. Orang tua tidak mengajarkan anak tentang toleransi bertetangga, misalnya tidak menegur ketika anak berbicara dan berteriak keras ketika sedang waktu istirahat, baik malam maupun siang, sehingga menyebabkan tetangga merasa terganggu. Orang tua selalu memberikan contoh terkait kehidupan dunia saja tanpa memikirkan kehidupan akhirat, misalnya selalu mengutamakan harta dan urusan dunia. Orang tua sering memberikan contoh yang kurang baik, misalnya memutarkan musik dengan volume keras, bernyanyi-nyanyi dengan suara keras, memutar lagu yang tidak seharusnya didengar oleh anak usia dini. Orang tua tidak pernah menegur jika anak-anaknya berkelahi yang menimbulkan keributan dan mengganggu sekitar. Orang tua tidak mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat. Orang tua tidak mengajak anak untuk berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat sehingga tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Orang tua tidak pernah memberikan teladan yang baik dan mengajarkan sopan santun pada anak. Orang tua sering berteriak dan berkata kasar pada anak sehingga anak meniru apa yang diterapkan orang tuanya. Dampak pola asuh terhadap anak usia dini dari pola asuh permisif yang diterapkan di atas, ada beberapa dampak yang ditimbulkan, di antaranya yakni
Anak susah untuk dinasihati dan diajarkan hal-hal yang baik. Anak suka berteriak ketika diajak berbicara. Anak suka memberontak dan melawan orang tua dalam berinteraksi sehari-hari. Anak tidak mempunyai sikap sopan santun, tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua. Anak menjadi pribadi yang tidak toleran terhadap lingkungan sekitar. Anak menjadi pribadi yang malas, baik dalam urusan pendidikan maupun melaksanakan ibadah. Itu tadi video yang saya paparkan terkait pola pengasuhan permisif terhadap perkembangan anak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.